Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaka Kurnia Rahman dengan NPM 221506154 dari program studi Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan untuk tugas IoT menggunakan sensor DHT dan juga diintegrasikan dengan Blink untuk menyimpan datanya. Untuk alat-alat yang diperlukan yaitu yang pertama ada breadboard, kemudian sensor DHT11, Node MCU, dan juga lampu dan juga kabel jumper. Oke, di sini kita akan memasang sensor DHT11-nya dulu. Dia memiliki 3 pin. Kita coba pasang di sini. Oke. Kemudian untuk minusnya atau groundnya kita sambungkan nanti ke breadboardnya lagi. Dia menggunakan kabel jumper yang male to male. Kita sambungkan ke ground dari breadboardnya. Oke. Kemudian untuk plusnya kita pasang dulu. Dan juga untuk pinnya. Kemudian kita memasang 3 buah LED. Dan juga kita pasang untuk kabel jumpernya. Kemudian setelah terpasang semua dan juga tadi ada tambahan kabel jumper untuk kita menghubungkan semua dalam satu kabel jumper ini untuk groundnya. Kemudian pada Node MCU nya untuk DHT nya kita pasang di D2. Oke, kemudian untuk plusnya kita pasang di 3 volt atau PCC nya. Kemudian untuk LED nya kita menggunakan D5, D6, D7. Oke, ini untuk rangkaian yang sudah disambungkan antara breadboard dan juga Node MCU nya. Mari kita sambungkan ke laptopnya. Oke, ini rangkaian yang sudah disambungkan. Kita buka Blink IoT nya. Kita bikin template baru dengan nama, kita kasih nama misal DHT Zaka. Oke, kemudian kita ketik edit dan juga kita pergi ke data streamnya. Kita buat data streamnya terlebih dahulu. Pin yang pertama kita ingin membuat untuk kelembapan atau humidity-nya. Kelembapan. Kita pinnya V0. Kemudian kita beri data type-nya double. Kemudian kita maksimal 100. Desimalnya kita pakai 0 saja. Dan kita klik enable history data. Kemudian kita sinkronisasikan. Oke, ini kita membuat data stream untuk kelembapannya. Dan kita membuat data stream untuk suhu V1, data type-nya sama double. Oh ya, tadi saya belum set untuk unitnya. Ini untuk suhu kita menggunakan Celsius.
Celsius maksimal 100, desimal kita samakan, enable history data, kita sinkronisasi. Oke, kita create, kita ubah terlebih dahulu untuk unitsnya menggunakan Fahrenheit. Oke, untuk yang ketiga kita membuat data stream untuk lampu. Kita beri nama lampu 1 V2 sama, kemudian enable history data, kita synchronize create, kemudian kita buat untuk lampu 2 nya. Enable dan synchronize. Kemudian yang terakhir untuk lampu 3 ya, lampu 3 enable history data, kita synchronize. Oke, setelah data streamnya sudah dibuat, kita pergi ke web dashboardnya. Kemudian kita menggunakan gauge, kita drag, kemudian kita menggunakan ini untuk kelembapan terlebih dahulu. Oke, kita save, kemudian kita membuat gauge untuk suhunya, kita atur suhu atau V1, dan kita save, kemudian kita menggunakan chart juga, chart untuk kedua dan juga suhunya. Oke, kemudian setelah kita tambah chart, kita pergi ke pengetahuannya, kita tambahkan keterangan chart untuk humidity atau kelembapannya. Oke. Kemudian untuk suhu juga kita samakan pengaturannya. Suhu, kita tambahkan data streamnya, dan kita enable zoom dan juga show legendnya. Oke, save. Oke, kemudian kita atur untuk notifikasinya, kita samakan dengan variabelnya. Kita samakan dengan variabel, misal kita ingin menggunakan suhu dinginnya. Suhu dingin kita copy, kemudian kita paste aja di sini. Suhu dingin. Kemudian untuk notifikasinya kita enable semua, dan setting kita enable, dan ini juga kita enable. Oke, kita create. Kemudian untuk kedua yaitu untuk suhu hangatnya, suhu normal, suhu normal, kita copy, kemudian kita paste, kemudian untuk notifikasi kita enable, dan ini juga di enable, dan kita create. Untuk satu lagi untuk suhu panasnya, suhu tidak normal, kita copy, kemudian kita paste, notification kita enable, create. Kemudian yang kedua untuk kelembapannya atau humidity. Yang pertama kelembapan tidak normal, kita copy, kita paste, dan kita enable,
kita create. Kemudian untuk kelembapan yang satu lagi, kelembapan normal, kita copy dan kita paste, kita enable. Oke, kita telah membuat untuk notifikasinya. Kemudian kita ingin mengambil tokennya. Untuk ini pertama kita ambil template nama ya, kita copy dan kita balik ke Arduino paling atas di sini, kita paste. Kemudian untuk tokennya kita bisa dapat di sini, kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Nah, untuk penjelasan dari kodenya, ini adalah define untuk konfigurasi ke blinknya. Kemudian ini untuk wifi-nya, dia menggunakan hotspot dan juga passwordnya. Kemudian ini untuk LED-nya tadi seperti yang saya rangkai, LED 1 nyambung di D5, D6 dan juga D7-nya. Seperti itu. Kemudian untuk ini, untuk humidity, untuk kelembapannya, kita di sini jika LED hijau. Nah, ini untuk operasinya, untuk operasi dari suhu, indikator suhunya. Jika dia suhunya ada di rentang 0 sampai dengan 20, maka dia akan terdetek dengan variabel dingin. Kemudian akan muncul notifikasi puncak nih bos. Kemudian jika suhunya berada di rentang 20 sampai 31, maka akan keluar ngopi gak sih, karena dia berada di variabel suhu normal. Kemudian untuk jika rentang suhunya ada 31 sampai 40, maka dia akan terbaca dengan variabel suhu tidak normal. Maka dia akan muncul notifikasi ice americano enak nih. Seperti itu. Kemudian untuk humidity atau kelembapannya, jika dia di lebih dari 70, maka dia terbaca di variabel kelembapan tidak normal, atau dia muncul notifikasi lembab. Kemudian oke, kita coba upload, masih compiling. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, dia sudah terupload. Kita coba serial monitor. Maka dia sudah terbaca. Suhunya ada di 33 derajat Celcius dan kelembapannya ada di 67 Fahrenheit. Kita coba buka blinknya. Oke, ini setelah data yang terekam dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 12. Oke, kita di sini bisa melihat bahwa di tanggal 9 dan jam 9 kelembapannya berada di 73 derajat Fahrenheit. Kemudian di tanggal 9 jam 9 juga suhunya adalah 31,7 derajat. Kemudian suhunya sempat turun di jam 6 tanggal 10, yaitu pada 30, turun sekitar 1,1 derajat Celcius. Kemudian naik lagi di jam 11 siang pada suhu 34 derajat Celcius. Kemudian naik lagi pada jam 2 dan juga turun lagi di jam 12 malam. Kemudian turun di jam 8 gitu. Kemudian juga dengan kelembapannya di
tanggal 10 jam 10 kelembapannya turun di angka 63 derajat Fahrenheit. Oke. Kemudian coba kita melihat notifikasinya. Nah, di sini pada jam 1 ini muncul notifikasi lembab, kemudian suhu normal, muncul notifikasi ngopi nggak sih, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.